Shalom, selamat pagi Godly Family yang dikasihi Tuhan. Mari kita menikmati teh hangat, teduhkan hati dan hadirkan semangat dengan merenungkan firman Tuhan yang terambil dari Imamat 4 ayat 1 sampai pasal yang kelima ayat 13. Tapi saya hanya akan bacakan pasal 14 ayat 1 sampai 12. Saya berharap Godly Family melanjutkan bacaan sampai pasal 5 ayat 13. Demikian firman Tuhan di dalam Imamat 4 ayat 1 sampai 12. Tuhan berfirman kepada Musa, "Katakanlah kepada orang Israel, apabila seseorang tidak dengan sengaja berbuat dosa dalam suatu hal yang dilarang Tuhan, dan ia memang melakukan salah satu daripadanya, maka jikalau yang berbuat dosa itu imam yang diurapi sehingga bangsanya turut bersalah, haruslah ia mempersembahkan kepada Tuhan karena dosa yang telah diperbuatnya itu seekor lembu jantan muda yang tidak bercela sebagai korban penghapus dosa. Ia harus membawa lembu itu ke pintu kemah pertemuan ke hadapan Tuhan, lalu ia harus meletakkan tangannya ke atas kepala lembu itu dan menyembelih lembu itu di hadapan Tuhan. Imam yang diurapi itu harus mengambil sebagian dari darah lembu itu, lalu membawanya ke dalam kemah pertemuan. Imam harus mencelupkan jarinya ke dalam darah itu dan memercikkan sedikit dari darah itu 7 kali di hadapan Tuhan, di depan tabir penyekat tempat kudus. Kemudian imam itu harus membubuh sedikit dari darah itu pada tanduk-tanduk mezbah pembakaran ukupan dari wangi-wangian yang ada di hadapan Tuhan di dalam kemah pertemuan, dan semua darah selebihnya harus dicurahkannya kepada bagian bawah mezbah korban bakaran yang di depan pintu kemah pertemuan. Segala lemak lembu jantan korban penghapus dosa itu harus dikhususkannya dari lembu itu, yakni lemak yang menyelubungi isi perut dan segala lemak yang melekat pada isi perut itu. Dan lagi kedua buah pinggang dan lemak yang melekat padanya, yang ada pada pinggang, dan umbai hati yang harus dipisahkannya beserta buah pinggang itu, sama seperti yang dikhususkan dari lembu korban keselamatan. Imam harus membakar semuanya di atas mezbah korban bakaran. Adapun kulit lembu jantan itu dan segala dagingnya, beserta kepala dan betisnya dan isi perutnya dan kotorannya, jadi lembu jantan itu seluruhnya harus dibawanya keluar perkemahan ke suatu tempat yang tahir, ke tempat pembuangan abu, dan lembu itu harus dibakarnya sampai habis di atas kayu api di tempat pembuangan abu." Demikian firman Tuhan. Godly Family, mempersembahkan kurban kepada dewa adalah sebuah praktik yang lumrah ditemukan di dunia kuno. Ada banyak tujuan orang-orang memberikan kurban kepada dewa. Bisa jadi karena ingin mengucap syukur atau karena menginginkan sesuatu dari dewa, seperti minta hujan supaya tanaman subur dan lain sebagainya. Budaya yang telah lumrah dilakukan di dunia kuno ini kemudian ditransformasi oleh Allah. Di dalam hukum yang diberikan Allah kepada Musa, Allah memberikan hukum bagi bangsa Israel untuk mempersembahkan kurban kepadanya. Hanya kepada Tuhan Allah. Ada 5 jenis kurban yang harus mereka persembahkan, yaitu kurban bakaran, kurban sajian, kurban keselamatan, kurban penghapus dosa, dan kurban penebus salah. Semuanya memiliki tujuan tertentu, dan perlu kita perhatikan bahwa walaupun umat yang membawa kurban itu, namun imam yang dapat mempersembahkannya kepada Allah, Tuhan dari bangsa Israel. Saudara, ada salah satu bagian yang kita baca hari ini itu menjelaskan tentang kurban penghapus dosa. Tentang kurban penghapus dosa ini, imam pun harus membawanya kepada Allah. Saudara, perhatikan baik-baik, ini menunjukkan bahwa imam yang memimpin dan menjadi perantara untuk membawa kurban persembahan kepada Allah itu tidaklah terlepas dari dosa. Mereka pun dapat melakukan dosa sengaja ataupun tidak sengaja. Saudara, pada saat imam membawa kurban penghapus dosa itu, imam harus meletakkan tangannya ke atas kepala persembahan itu lalu menyembelihnya.
Saudara, semua prosedur yang harus dilakukan oleh bangsa Israel dan imam itu dinyatakan sendiri oleh Allah bagi mereka. Bagian mana yang harus dipersembahkan, bagian mana yang harus dibuang, bagian mana yang harus dibakar, dan lain sebagainya. Saudara, apakah kurban itu yang sungguh menghapus dosa mereka? Bukan, saudara. Kasih karunia Allah lah yang menghapuskan dosa mereka. Lalu mengapa mereka harus susah-susah dan ribet-ribet memberikan kurban? Saudara, Roy Gant, seorang profesor kitab Ibrani dari California, mengatakan begini. Forgiveness is not to be taken for granted as if it is easy to be dispensed the way we hand out compliments. To forgive means to give up something. True forgiveness is tough. It is not automatic and it has a cost even for God. Saudara, semua aturan pemberian kurban yang ribet itu dan melelahkan itu dan yang kita lihat saja, kita dengar saja dan membacanya saja pusing, itu mengajarkan mereka dan mengajarkan kepada kita bahwa dosa kita itu tidak remeh-temeh. It has a cost. Saya betapa besarnya dan betapa dalamnya dosa kita. Karena itu kematian Kristus dan kebangkitannya juga bukanlah sesuatu yang remeh-temeh. Hidup kita saat ini di dalam Kristus bukanlah sesuatu yang bisa kita anggap biasa saja. Pengampunan dosa yang Tuhan berikan di dalam Yesus Kristus sebagai lembu, sebagai domba Allah, anak domba Allah, itu bukan sesuatu yang bisa kita anggap biasa saja. Bukan hal yang remeh-temeh. Hanya karena kemurahan dan kasih sayangnya lah kita diangkat menjadi anaknya. Mari kita sama-sama terus mengingat itu di dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, betapa kami mengucap syukur untuk rahmat-Mu yang begitu besar di dalam Yesus Kristus. Terima kasih atas penebusan dosa yang Engkau karuniakan kepada kami di dalam Yesus Kristus, anak domba Allah. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat melanjutkan aktivitas sepanjang hari ini. Tuhan Yesus memberkati.